Setelah saya membaca buku Kuasa Kekuasaan, tepatnya pada bab 1, subjek individual, saya menjadi teringat dengan film Hunger Games 2012. Dalam film Hunger Games tergambarkan konsep kuasa dan kekuasaan yang sangat menarik. Capital adalah penggambaran dari kekuasaan yang muncul dari atas, yang bersifat dominasi represif, yang menindas rakyat-rakyat yang ada di distrik-distrik. Sementara Katniss Everdeen sebagai protagonis dalam film ini menggambarkan konsep kuasa yang berasal dari bawah. Katniss Everdeen melawan dengan cara-cara yang baru, menciptakan harapan dan akhirnya mengubah sistem. Sepanjang durasi film ini, penggambaran kuasa dan kekuasaan bersifat saling mempengaruhi satu sama yang lain. Saat kekuasaan bersifat represif, kuasa akan tumbuh dari ketidakadilan. Dan saat kuasa rakyat menjadi sangat kuat, kekuasaan capital akan runtuh dan capital kehilangan legitimasinya. Dari film Hunger Games, kita bisa belajar bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan-tangan para penguasa. Kekuatan sejati sering muncul dari kesadaran kolektif dan keberanian untuk melawan ketidakadilan sebagai bentuk kuasa yang produktif. Perkenalkan, nama saya Matthew Renal Topan, mahasiswa hubungan internasional dengan NIM 2570750023. Kali ini saya akan mereview buku Kuasa Kekuasaan, bab 1, subjek individual. Let's go. Dalam sejarah dunia, kekuasaan dan kuasa tampil sebagai dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Namun, kuasa dan kekuasaan juga saling menghidupi satu sama lain. Kekuasaan adalah sebuah kekuatan untuk mengatur, mengendalikan, dan memengaruhi orang atau kelompok menggunakan ideologi, aturan, dan juga sistem sosial. Contohnya dapat kita lihat dalam masa-masa kolonialisme Eropa di Asia dan Afrika. Kita lihat negara-negara penjajah seperti Inggris, Prancis, dan juga Belanda menggunakan kekuasaan politik dan ekonomi mereka untuk menguasai wilayah jajahan-jajahan mereka. Mereka memaksakan sistem pendidikan, sistem perdagangan, dan juga hukum untuk memberikan keuntungan bagi para pejabat kolonial dan merugikan warga yang terjajah. Sambil melakukan proses penjajahan, mereka membangun sebuah gagasan bahwa peradaban barat adalah peradaban yang lebih unggul. Namun, di tengah hegemoni kekuasaan tersebut, lahirlah kuasa. Kuasa adalah kekuatan yang tumbuh dari masyarakat yang tertindas untuk menolak dan menantang kekuasaan tersebut. Kuasa tidak selalu berbentuk perang. Kuasa bisa muncul dalam gerakan kesadaran, pendidikan, ataupun kebangkitan budaya. Misalnya saja gerakan kemerdekaan India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi menunjukkan bentuk kuasa non-kekerasan. Gerakan Mahatma Gandhi tersebut berhasil menggoyahkan kekuasaan kolonial Inggris tanpa melakukan pertumpahan darah. Di sini tampak bahwa kekuasaan dan kuasa tidak hanya saling bersandingan, tetapi juga saling membentuk dan memengaruhi pembentukan alur sejarah. Secara teoritis, hubungan antara kekuasaan dan kuasa dapat dijelaskan dalam gagasan Karl Marx, Antonio Gramsci, dan juga Michael Foucault. Karl Marx menjelaskan bahwa kekuasaan adalah alat dominasi bagi para kelas penguasa
terhadap kelas pekerja, seperti yang terjadi di revolusi industri. Kemudian, Gramsci memperluas konsep kekuasaan itu menjadi hegemoni, yang dimana kekuasaan dapat bekerja melalui pertukaran budaya dan juga ideologi. Kemudian, Foucault menegaskan bahwa kekuasaan itu bisa bersifat tersebar dan produktif, yang dimana kekuasaan dan kuasa bisa muncul dalam jaringan pengetahuan, institusi, serta praktik-praktik sosial yang membentuk cara berpikir masyarakat. Konsep ini tuh tercermin dalam dinamika global kontemporer. Salah satunya itu melalui lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Contohnya, kasus proyek pipa minyak di Chad, Kamerun, yang menunjukkan bagaimana kekuasaan modern bekerja secara struktural. Nah, Bank Dunia memberikan pinjaman yang besar kepada Chad untuk pembangunan ekonomi, tetapi dengan syarat harus melalui pengelolaan dana dan juga kebijakan fiskal yang ditetapkan. Pada akhirnya, pemerintah Chad kehilangan kontrol atas kebijakan domestiknya karena harus tunduk pada mekanisme pengawasan eksternal yang ditetapkan oleh lembaga keuangan global. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tatanan kekuasaan itu tidak lagi dijalankan hanya oleh negara yang kuat, tetapi juga pada aktor non-negara yang membentuk tatanan ekonomi global. Sehingga kedaulatan negara berkembang menjadi relatif dan harus bergantung terhadap struktur internasional yang ada. Sebaliknya, konsep kuasa sebagai bentuk resistensi muncul dari aktor-aktor kecil yang berani menggunakan sarana digital untuk menantang sistem kekuasaan. Contoh nyatanya dapat kita lihat dari gerakan Uganda Parliament Exhibition di Uganda. Para aktivis HAM dan juga para jurnalis berhasil menggunakan media sosial untuk mempublikasikan bentuk korupsi dan nepotisme yang terjadi di parlemen Uganda. Dengan mereka menyebarkan infografis, dokumen, dan juga narasi melalui platform digital, mereka berhasil menciptakan tekanan publik yang besar terhadap lembaga politik parlemen yang sebelumnya sulit untuk dikontrol oleh rakyat. Aksi ini mencerminkan bagaimana kuasa di era digital tidak lagi bergantung pada tatanan struktural, tetapi kuasa juga bisa muncul lewat kemampuan untuk memengaruhi opini dan membentuk wacana sosial yang baru. Dalam konteks hubungan internasional masa kini, gerakan seperti ini memperlihatkan munculnya kekuatan masyarakat sipil sebagai salah satu penggerak untuk melampaui batas negara dan menantang praktik kekuasaan yang tidak adil tersebut. Kekuasaan dan kuasa adalah kunci untuk memahami dinamika politik masa kini. Kekuasaan dalam sistem global pada masa kini tidak hanya berbentuk melalui dominasi ekonomi dan juga militer saja, tetapi mereka juga menguasai sistem informasi, narasi, dan juga teknologi. Negara-negara besar sekarang menggunakan soft power atau kekuatan yang lunak. Mereka juga menggunakan diplomasi budaya dan juga pengendalian media sosial lintas batas. Namun, kuasa juga tetap hadir dalam kesadaran global yang baru. Mereka sekarang bermanifestasi dalam gerakan-gerakan digital yang menuntut transparansi dan juga keadilan sosial dan kedaulatan digital. Maka, teori-teori yang bermunculan dari Karl Marx, Antonio Gramsci, dan juga Michael Foucault masih tetap relevan untuk kita pelajari supaya kita bisa membaca relasi kuasa dalam dunia yang makin multipoler ini, di mana batasan antara penguasa dan yang dikuasai itu semakin kabur. Sebagai masyarakat, memahami dinamika kekuasaan tidak lagi dapat kita pahami cuman sekadar dalam bentuk-bentuk yang tradisional.
Sekarang, dinamika kekuasaan juga berarti memahami bagaimana perubahan sosial dan politik global juga bisa berasal dari bawah. Melalui kuasa rakyat untuk menolak tunduk terhadap sistem-sistem yang tidak adil. Maka dari itu, sekian saja pembahasan review tentang bab 1 dari buku Kuasa Kekuasaan yang berjudul Subjek Individual. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arthur Jefferson Maya yang sudah memberikan support melalui tanda tangan yang sudah diberikan pada halaman pertama buku ini. Terima kasih Bapak. Dan juga saya mau mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perlakuan yang menyinggung. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.